Sahabat Kompas TV, kembali bersama saya Edwin Chan di Digital Kompas TV pastinya. Nah, gelaran ajang MotoGP 2024 nih yang ditunggu-tunggu sama kita semua. Tinggal menghitung hari. Lalu seperti apa update persiapan jelang event MotoGP 2024 kali ini berlangsungnya seperti apa gitu sahabat Kompas TV. Nah, kali ini saya sedang bersama dengan Direktur Utama Mandalika Grand Prix Association MGPA, Mas Priyandi Satria. Halo Mas. Halo, Terima kasih sahabat banyak Kompas sebelumnya TV. sudah menyempatkan diri ya Mas ya di Dengan bersama senang hati. Kompas. Oke. Mas nah kita mau langsung tahu nih Mas, kira-kira sejauh mana sih persiapan jelang MotoGP Mandalika 2024? Oke, persiapan sirkuit Mandalika menuju pagelaran Pertamina Grand Prix of Indonesia 2024 pada tanggal 27, 28, 29 September minggu depan ya. Jadi persiapan ini seperti biasanya kami bagi menjadi dua bagian. Persiapan yang berhubungan dengan race dan persiapan yang kita sebut non race ya, tidak ada hubungannya dengan balap. Persiapan yang race ini kita bagi lagi dua, di sirkuitnya sendiri sampai pit lane dan paddock garage, kemudian area di belakang paddock garage yang menjadi area umumnya Dorna ya. Di situ nanti ada storage ban, parkir segala ya. Nah, kalau yang area sirkuitnya sendiri nih ada sirkuit, ada escape route, ada emergency route, jalan-jalannya ya. Sirkuitnya sendiri sejak minggu lalu sudah kami bersihkan. Jadi kami menyewa truk dari road sweeper ya, dari pihak ketiga. Kemudian kami sendiri juga sudah memodifikasi truk tangki air dengan semprotan jet wash yang cukup tinggi tekanannya di depan. Jadi dari garis start tikungan 1, 2, 3 sampai kembali tikungan 17 sampai garis start lagi telah kami semprot, kami sikat, kami sedot air sikatannya, kemudian kami semprot lagi, truk kedua di belakangnya disikat dan disedot lagi, dan truk ketiga itu menyemprotkan air dengan tekanan tinggi sehingga butiran-butiran pasir halus yang terselip di dalam aspal ini keluar dan didorong ke luar ya. Jadi kita bolak-balik, kita sisir, kotorannya bukan kotoran, debunya dan butir-butir pasirnya banyak karena ini di daerah pinggir pantai dan anginnya cukup besar sehingga banyak pasir yang naik ke permukaan sirkuit. Jadi itu sudah selesai. Kemudian bersamaan dengan itu kita juga melakukan pengecatan. Jadi batas sirkuit kiri kanannya tuh ada putih, putihnya kita cat, kemudian di kiri kanannya ada curve merah putih, Misano curve-nya juga sudah kita cat, kemudian ada area-area yang harus catnya warna hijau, yang tidak boleh dilewatin sudah juga, kemudian area di tikungan 10 ini kan menjadi ikoniknya Mandalika ya, ada gambar batik Sasambo merah putih itu juga sudah kita cat ulang. Jadi apa yang beda tahun lalu pengecetan ini masih ada 6 orang dari luar negeri dan 10 dari NTB. Tahun ini 100% dikerjakan oleh teman-teman Marshall dari NTB. Jadi proses pengecatan ini ke depannya kita akan lakukan sendiri. Kita sudah beli mesinnya. Karena kemarin kita ngecat, malah holding kita Injurni minta tolong, boleh nggak tikungan 16 kalian udah bisa ngecat, dibuatkan dong logo Injurni dan nantinya mungkin akan ada logo Wonderful Indonesia sehingga nanti pas saat balap diliput oleh Dorna dengan Helicam bisa terlihat logo Indonesianya. Jadi kalau permukaan sirkuitnya sudah, kemudian kita pindah ke kiri kanannya nih ada banyak sekali race elektronik ya. Ada digital flag, kemudian di garis start ada LED panel, ada panel led, macam-macam. Itu semua tersambung ke beberapa area di permukaan sirkuit, sekeliling sirkuit ya, ada sensornya. Jadi dari sisi kiri kanannya tuh sirkuitnya kita potong selebar 3 mili dalam 1,5 senti, itu kita taruh sensor loopnya ya. Sensor loopnya juga sudah kita periksa semua. Ada yang rusak dan ada yang punya potensi rusak. Nah, itu kita yang rusak kita ganti, yang punya potensi rusak sudah kita perbaiki supaya nanti pas dipakai Dorna tidak masalah. Jadi
Kalau area dari pit lane sampai uh, sisi seberangnya itu boleh dibilang kita sudah siap menjalankan balap. Nantinya homologasi FIM yang akan dilangsungkan pada hari Rabu sebelum balap jam 5 sore nanti ada FIM, ada Dorna, kemudian ada perwakilan pembalap, kemudian ada perwakilan dari PP IMI, kemudian tentunya perwakilan dari MGPA akan melakukan jalan ya track walk dari garis start 1, 2, 3 sampai garis start lagi ya, di mana mereka akan memeriksa semua kelengkapan permukaan sirkuit dan semua kesiapan race elektronik itu. Jadi kami yakin di hari Rabu insya Allah bisa mendapatkan homologasi grade A supaya dapat melangsungkan ajang balap MotoGP pada hari Jumat, Sabtu, Minggu. Nah kalau di non-race-nya sendiri itu seperti biasanya nggak akan selesai sampai hari hanya ya, karena apa? Dorna hari ini menyampaikan bahwa kargonya mereka sebanyak 5 pesawat charter kargo, pesawat berbayar besar ini baru akan mendarat tanggal 24-25 September nanti. Kita sendiri nih udah plotting layout selama ini, koordinasi dengan Dorna, koordinasi dengan IRTA, dengan FIM juga, lokasinya di mana macam-macam ya. Sebab di sana ada tenda untuk keperluan pembalap, ada tenda untuk hospitality, ada tenda untuk pedok cafe, kemudian ada tenda buat storage ban, tenda buat ganti ban, tenda buat macam-macam lah ya perlengkapannya mereka. Tenda-tenda ini belum bisa kita taruh pada tempatnya karena kita masih nunggu kargonya Dona yang sebanyak 500 ton ya, karena kalau kita udah tutup tendanya nanti kontainernya di belakang tenda menyusahkan, jadi ini memang kita buka nunggu 24-25 semua kontainernya Dorna masuk, baru tendanya kita tutup supaya bisa jadi satu kesatuan persiapan untuk dipakai di ajang MotoGP. Jadi Secara kronologis gitu ya maksudnya. ya, tapi artinya secara teori sebenarnya kita udah siap ya. Layoutnya udah di area pedok juga kita sudah chat, kita tandain nanti di sini pedok cafe, di sini storage ban, di sini storage bensin, di sini penggantian ban, itu semua udah kita tandain, kita marking, tinggal naruh. Nah di luar ini masih ada lagi satu lagi sebenarnya area yang tidak berhubungan dengan balap atau non balapnya ya, karena non balap ini menunjang balap. Nah, yang satunya lagi adalah apa yang kami sebut area side event. Side event ini adanya nanti di area inner, tengah-tengah lintasan, di dalam lintasan ya, di area tengahnya ya. Side event ini nantinya akan dikelola oleh IO. Jadi nanti ada musik, ada slang, ada band ya. Musik-musiknya cukup banyak. IO-nya masih belum masuk, tapi kita sudah siapkan kebutuhan mereka. Jadi kita sudah siapkan titik airnya, kemudian kita sudah tinggalkan satu kabel power dari PLN, kemudian kita siapkan pembuangan buat cuci segala air ya. Jadi prinsipnya kita sudah siap. Kami jamin di hari Senin Selasa sebelum balap ini semua sudah 100%. Gitu. Mantap. Nah, hal-hal detail ya memang diperhatikan. Nah, ini penasaran, Mas Pri. Mungkin mau tanya tentang terkait dengan persiapan Marshall. Kira-kira udah berapa persen sih? Nah, persiapan Marshall. Jadi sebelum saya ngomong persiapan Marshall, kami juga menyampaikan Jumat, Sabtu, Minggu kemarin kami mengirimkan 4 orang Marshall yang sejak WSBK 2021 ya. Jadi 4 orang Marshall ini ada 2 yang sudah menjadi Marshall tetap di MGPA, sudah jadi karyawan, dan 2 lagi sampai hari ini statusnya volunteer. Kita tawarin mereka kerja, cuma mereka bilang enggak Pak, kita punya kerjaan di luar, saya punya bisnis restoran, saya kerja di sini ya. Yang jadi, satu lagi 2 ya, Mas. 4 orang, 2 karyawan, yang 2 okay. Yang 2 ini volunteer. Siap. Yang satu kerja di restoran, yang satu lagi saya kenal tahun 2022 waktu menginap di sini, dia tuh tukang bersih-bersih kamar, sampai hari ini masih ya. Jadi ke-4 orang ini kemarin kami berangkatkan ke Sepang, tujuannya untuk observasi. Namun teman-teman Sepang kan juga sering ke sini ya. Sampai hari ini kadang-kadang mereka nonton balap, kadang-kadang datang
mampir hanya untuk advice ya. Jadi 4 orang ini Kemis datang, Jumatnya ditawarin untuk kerja resmi, jadi pakai baju seragam Marshall di Sepang International Circuit menjalankan ajang Asia Road Racing Championship ARRC ya. Jadi buat saya ini merupakan kebanggaan bahwa Marshall Mandalika dipercaya oleh Sepang International Circuit untuk bukan hanya observasi, malah disuruh yang satu ini malah yang volunteer ini malah disuruh diri di rostrum melepaskan start dan melakukan finish start, yang mana pada umumnya yang megang bendera ini sangat kritikal sekali ya, karena pas sebelum start dia megang ada satu tombol di depannya, dia mesti lihat kondisi, dia mesti lihat semuanya bahwa semuanya sudah benar baik baru dia bisa go kan ya. Jadi bagaimana kesiapan Marshall Mandalika, selalu siap ya. Kenapa? Karena berbagai event yang ada sebelum MotoGP ini sebenarnya event buat MGPA, tapi sebenarnya juga merupakan ajang training bagi Marshall ya. Di tahun ini kita sudah melangsungkan ajang Mandalika Racing Series Kejurnas, kejuaraan nasional sebanyak 4 kali. Kita sudah melangsungkan ajang Asia Road Racing Championship. Kita sudah melangsungkan ajang Yamaha Blue Crew Sunday Race. Kita sudah, jadi eventnya udah banyak. Jadi Marshall kita juga sebenarnya udah terlatih ya, kayak nafas ini udah nggak mikir lagi. Sementara kalau dulu disuruh angkat motor jatuh masih mikirnya lama, nih benderanya warna apa nih ya. Kalau sekarang mereka udah sigap ya, nggak mikir lagi, udah muscle memorinya jalan ya. Jadi motor jatuh ya benderanya kuning, kalau motor yang bahaya kalau benderanya merah gitu. Jadi Marshall kita insya Allah selalu siap, karena selalu dilatih setiap minggu mengikuti berbagai event yang ada di Pertamina Mandalika International Circuit. Pastinya kualitasnya yang memang di Patri ya harus internasional, seperti itu ya Mas ya. Nah, Mas Tri, tadi terkait dengan permintaan bantuan gitu ya untuk bekerja tadi di ARRC. Gitu. Nah, ini kira-kira kalau dari ceritanya, pengalaman apa nih Mas yang kira-kira bisa nantinya kita jadiin percontohan baik gitu untuk di MotoGP Mandalika 2024? Atau sebenarnya ada kekhawatiran sih kalau persiapannya jadi kayak, oh Marsiala kok eh, apa? Bagaimana ntar balik lagi untuk fokus ke Mandalika MotoGP ini? Oke, tambahan ya, nanti juga mestinya narasumbernya ada dari Federal International Motorcycle, dari Mantap. FIM-nya nih. Nanti kita undang ya, Mas. Iya, Bareng. mestinya diundang. Kenapa? Karena waktu di awal tahun 2024 saya mengikuti ujian sertifikasi supaya bisa menjadi pimpinan lomba ya. Untuk menjadi pimpinan lomba di MotoGP ini ujiannya harus ikutan ujian di Prancis ya. Jadi di Indonesia selama ini hanya ada 1 orang, yaitu Mas Edi Saputra selaku Biro Roda 2, Wakil Deputi Biro Roda 2. Jadi kemarin saya sama Mas Edi berangkat membawa Mas Doni Maharjono, VP Motorsport, dan Mas Dika, Manajer Motorsport ya. Alhamdulillah kami ujian, kami berempat memiliki identitas lulus ujian untuk dapat melangsungkan ajang balap MotoGP sebagai pimpinan lomba. Ya. Nah, di sana yang menarik buat saya, ini kan satu dunia kumpul ya. Di sana di bawah FIM ini ada medical presentasi khusus mengenai medical, ada pimpinan lomba presentasi khusus mengenai pimpinan lomba. Ada satu lagi training Marshall keliling dunia, dia presentasi ya. Yang menarik presentasi mengenai pengembangan Marshall ini selama 1 jam bahannya 99% menggunakan Mandalika. Ya. Kenapa Marshall Mandalika? Ya boleh dilihat ya di Asia ini paling rapi ya, bajunya selalu seragam Marshall. Beda dengan negara lain, ada yang bajunya baju biasa. Kemudian kita pakai helm yang helmnya memang sesuai dengan warna bajunya oranye, bukan kadang-kadang ada juga yang helm proyek, topinya dipotong jadi ya, sehingga ini menjadi catatan mereka. Kemudian juga Marshall ini ada chiefnya ya, di kita chiefnya ini saya beliin chest pack, di dalamnya ada pisau lipat, ada sesuatu yang emergency fungsional lah ya. Ada kalau kita balap mobil di chest pack-nya ada pemecah kaca, kemudian ada pemotong seat belt ya, yang mana kalau saya balap tuh tahu oh ini mesti ada nih ya. Jadi
Ya, giliran diperiksa, oh Marcel kamu lengkap di chestnya ada gunting, ada pisau, ada pemecah kaca, ada pemotong seatbelt, ada pisau lipat yang utilitas ya, bisa dijadiin obeng, bisa tang, bisa ini. Sehingga ini menjadi percontohan bagaimana pengembangan Marshall di dunia. Jadi ini sangat membuat saya senang sekali bahwa Marshall Mandalika ini benar-benar from zero to hero ya, karena kenapa dibilang from zero ya, waktu 2022 ada MotoGP kan, sebelumnya masyarakat di NTB ini nggak ada sirkuit, nggak tahu yang namanya balap gitu. Jadi emang benar-benar from, bukan zero malah from minus ya, nggak tahu apa-apa, sekarang bisa menjadi salah satu marshal yang diketahui cukup cakap dan handal di Asia. Jadi buat saya kemajuan teman-teman marshal baik yang karyawan maupun yang volunteer ini sungguh sangat hebat. Mas Priandi, ini terkait dengan animo masyarakat yang pastinya kita tahu dari tahun ke tahun gitu ya. Selama ini Mandalika udah secara rutin menggelar gelaran di sana, baik tingkat nasional maupun internasional. Tapi kan kali ini spesial begitu, MotoGP balik lagi gitu. Nah, tolok ukur MGPA terkait dengan animo masyarakat itu apa, dan sampai sekarang bagaimana terkait dengan ya tingginya antusiasme? Ya, pertama sirkuit ini ada lokasinya jauh dari Pulau Jawa ya. Sentral kegiatan otomotif ini boleh dibilang hanya di Pulau Jawa, kemudian Sumatera, Kalimantan ya, Sulawesi juga lah ada kegiatan balap-balap motor, off-road ya. Sementara di NTB ini sama sekali belum pernah ada. Itu yang pertama. Kedua, ke NTB ini jauh ya. Untuk terbang mahal dan jauh, Itu effort gitu ya. ya butuh effort, dan untuk mengikuti kegiatan otomotif sungguh sangat jauh. Kenapa? Karena teman-teman yang di Jakarta sering latihan di Mandalika itu mobilnya dinaikin ke towing. Towingnya dijalanin dari Jakarta sampai Surabaya. Kemudian towingnya masuk ke kapal Roro, nyebrang sampai ke NTB. Roronya berhenti, trailernya turun, nganterin mobilnya ke sirkuit 3-4 jam lagi ya. Jadi untuk balap di sini effortnya besar sekali dan biayanya besar. Nah, menjawab pertanyaan antusias masyarakat yang dari luar NTB datang ke sini susah tadi ya. Sementara masyarakat yang di NTB, buat mereka motor 150, 250 cc, 600, 1000 ya sama aja, itu suatu benda yang rodanya dua ya, namanya motor gitu. Apakah itu motor merek A atau Ducati yang digandrungi orang, buat mereka sama aja. Oh ini motor warnanya merah, udah selesai gitu ya. Jadi market untuk penonton juga belum terbiasa. Nah, akibatnya apa? MotoGP di awal tahun ini kan FOMO nih 2022. Semua orang pingin hadir walaupun suka atau tidak suka, ya just want to be there gitu ya. Yang penting gue datang dan nonton MotoGP. Ya, di 2022 saya bilang marketnya ini pasti turun terus. Sampai nanti ketemu satu batasan, ya memang mereka inilah yang hobi datang ke sirkuit, dan mereka inilah yang hobi untuk melihat side event musik ya, yang tadinya hanya cuman untuk selfie ngasih tahu teman-temannya nonton MotoGP, yang nggak datang 2, 3, 4 kali gitu. Jadi MotoGP tahun ini pasti juga ada perubahan jumlah ya, apa mungkin turun atau mungkin naik sedikit ya, itu kita antisipasi sampai suatu saat jumlahnya ketemu. Dan inilah penggemar-penggemar dunia motorsport, dan inilah penggemar-penggemar sedia mengejar slang sampai ke NTB, mengejar side event sampai NTB, mengejar musisi dari luar negeri sampai NTB ya. Ini sedang terbangun. Jadi jawabannya, marketnya ini masih bergerak terus sampai ketemu siapa yang memang suka kegiatan sirkuit dan kegiatan side event di Pertamina Mandalika International Circuit. Ya. Ya, harapannya sih dengan gelaran ini di Indonesia juga, maksudnya awareness masyarakat juga bisa meningkat terkait dengan MotoGP. Jadi mungkin bisa cari tahu dan itu bisa menggait penggemar-penggemar baru gitu ya, Mas Priandi ya. Pastinya harapannya itu. Ya, kalau
Ya kalau penggemar saya juga mau menyampaikan ya. Jadi kalau satu tahunnya saya itu bukan 365 hari ya. Satu tahunnya saya itu 265 hari karena saya potong bulan puasa, bulan lebaran, dan musim hujan. Udah pasti di bulan ini nggak akan ada kegiatannya. Sedikit lah. Jadi per hari ini dari 265 hari, saya sudah 150, 175 hari pemanfaatan sirkuit. Rekor kami ini terjadi di bulan Juli. Jadi di bulan Juli minggu pertama, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu Shell Eco Marathon. Minggu kedua Mandalika Racing Series, Jumat, Sabtu, Minggu. Minggu ketiga Yamaha Blue Crew Racing. Minggu keempat, Jumat, Sabtu, Minggu Asia Road Racing Championship. Kemudian dari Senin sampai Kemisnya ada aja track day ya, komunitas 10 orang dari Bali, komunitas 15 orang dari Surabaya bawa supercarnya. Kemudian ada datang dari Jakarta bawa mobil-mobil time attack-nya. Jadi di bulan Juli ini 25 hari motorsport dari total 1 bulan. Jadi buat saya itu kan juga merupakan ajang promo ya. Mereka tahu oh nanti bulan September ada MotoGP gitu. Kan ini walaupun hobinya roda empat, tapi kalau sesama balap pasti tahu jadwal balap, terlebih jadwal balap internasional. Padat tuh ya Mas ya. Jadi dipotong 100 tuh jadi padat semuanya ngumpul di situ. Ya, ngumpul. Oke. Mas Briandi, tadi kita bahas soal race dan non-race gitu, yang manajerial dan kawan-kawan. Nah, kita tahu bahwa banyak diperbincangkan Mas oleh publik nih terkait Oh, pembayaran hosting fee. Nah, beberapa artinya kita ngetop gitu kan. mantap. Itu dia Mantap. yang kita cari. Nah, Ini jadi gimana Mas soal itu? promo gratis bagi kami. So far gimana Mas untuk manajerial di bagian hosting fee yang rame nih gitu. Oke. Okay. Hosting fee. Ya, hosting fee ini ceritanya panjang nih ya. Jadi Mungkin ada beberapa yang udah tahu juga nih Mas, dari kemarin Menteri Parekraf Sandiaga Uno sempat menjelaskan terkait dengan hosting fee 2022, lalu juga bentuk dukungan di 2023 pun tahun ini, dan 2025 yang akan disebutkan ada insentif baru. Nah, tapi kita fokus ke 2024, gimana Mas oke. Okay. Priyan? Jadi ini saya membaca, kalau ini sebenarnya kan bukan ranahnya MGPA ya, karena MGPA hanya sebagai pengelola yang menjalankan event balap di Pertamina Mandalika International Circuit. Eventnya sendiri adalah miliknya ITDC selaku induk perusahaan kami. Jadi statement dari ITDC, ya kami terus mengkoordinasikan perkembangan terkait hosting fee dengan berbagai pihak, terutama pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan pemerintah daerah Lombok Tengah, tempat di mana Pertamina Mandalika International Circuit ini berada. Untuk kami semua dapat bersama-sama menyelesaikan pembayaran hosting fee ini sesuai dengan tenggat waktu yang disepakati oleh Dorna. Namun kami sudah berbicara dengan Dorna dan memastikan apapun hasilnya, penyelenggaraan Pertamina Grand Prix of Indonesia atau lazim disebut juga Indonesian Grand Prix MotoGP 2024 akan tetap berlangsung pada tanggal 27, 28, 29 September 2024. Jadi banyak juga yang ya sebenarnya kan ini kita mesti bijak kalau baca berita ya, dan memforward berita ini juga mesti bijak, jangan sepotong-sepotong. Nah, jangan sampai berita yang sepotong-sepotong ini membuat orang jadi banyak juga sih ya, saya juga tahu ya, yang WA ke saya langsung, telepon langsung ya, Mas nggak jadi balap ya, gagal ya. Menurut saya ini bukan, saya sih nggak apa-apa ya, jalan atau nggak jalan. Cuman kan ini suatu event negara ya, membawa nama baik negara ya. Perputaran uangnya, dampak ekonomi yang dihasilkan jauh lebih besar daripada apa yang didapatkan oleh MGPA dan ITDC ya. Jadi statement seperti ini menurut saya sangat merugikan bagi negara Indonesia dalam rangka menjadikan Mandalika, Lombok, NTB sebagai suatu sport tourism destination yang baru ya. Jadi itulah Pak Menteri BUMN suka bicara bahwa balap ini tetap, Pak Menteri Parekraf juga bicara supaya meyakini masyarakat bahwa balap ini tetap ada, supaya asingnya tetap datang, wisatawan mancanegara tahu
wisatawan lokal juga tahu, balapnya berlangsung dan diliput oleh 100 media asing. Di dalamnya ada TV internasional karena ini kan disiarkan live di berbagai negara ya, supaya semua citra mengenai jalannya MotoGP di Pertamina Mandalika International Circuit ini langsung diketahui oleh negara-negara lain. Bahkan di acara 2024 ini, di opening ceremony sebelum balap ini kan disediakan 7 menit untuk negara yang menjalankan. Tahun lalu kami menampilkan tarian NTB 7 menit. Nah, di event terakhir 2024 ini kita dalam 7 menit menampilkan Indonesia. Jadi makanya di Grandstand A kita tuliskan Indonesia ya. Jadi kita pengen kasih tahu dunia, Indonesia ada loh di peta. Indonesia juga bisa loh. Indonesia bagus loh, dengan harapan kedepannya menjadi sport tourism destination yang baru. Oke. Mas Jadi Briandi. balap pasti ada, jangan Betul. ragu. Betul. Oke. Nah, nanti tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Briandi pastinya juga akan kita gali lebih lanjut dan kita tunggu pastinya juga bukan cuma menunggu informasi ya, tapi juga Ya, menunggu ya kemeriahan nantinya di yang akan dilaksanakan di Mandalika MotoGP 2024. siap. Mas Briandi, ini terkait dengan tamu-tamu nih. Ini Presiden Joko Widodo dan Presiden terpilih Prabowo Subianto kira-kira akan hadir gak nih? Oke. Tadi pagi kami masih menunggu-nunggu jawabannya. Surat sudah kami layangkan melalui jalur yang resmi untuk menanyakan kehadiran beliau karena kami sudah menyiapkan ruangan, kami sudah menyiapkan segala sesuatunya. Namun yang belum ini kan diskusi dengan berbagai aparat yang akan menemani beliau ya. Nanti di dalamnya itu seperti tahun sebelumnya ada protokol istana, ada keamanan pas pampres, ada macam-macam lah. Kita pingin diskusi lebih awal. Namun siang ini jam 1 kami dikasih tahu bahwa 75% Pak Presiden katanya akan hadir. Makanya saya ini juga buru-buru ke kantor ITDC karena kami harus menyikapi, mengantisipasi kedatangan Bapak Presiden ya. Apakah ini Bapak Presiden saat ini, Bapak Jokowi Widodo, atau Bapak Presiden terpilih, Bapak Prabowo. Jadi kami akan melakukan meeting detik ini untuk mengantisipasi persiapan kedatangan beliau. Oke, Mas. Nah, tadi kita udah bahas dari segi pembukaan siapa yang akan hadir gitu. Pastinya ya kita inginnya lebih meriah, lebih baik gitu. The more the merrier gitu. Nah, kalau dari segi pebalap-pebalap internasional, gimana nih Mas? Kira-kira Valentino Rossi ini datang nih tahun ini? Oke, kemeriahan yang berhubungan dengan pembalap. Jadi pada tanggal 25 kami akan mengadakan Ride Spirit di Kota Mataram ya. Pembalap-pembalap MotoGP akan kami undang untuk naik di atas trailer. 10 pembalap MotoGP naik di atas trailer didampingi pembalap Moto2 dan Moto3. Jadi ini sudah confirm, Dorna sudah mengeluarkan statement ke kami, top 10-nya akan ikutan. Di sini ada George Martin yang sudah confirm ya, ada George Martin, Francisco Bagnaia, Marc Marquez, Enea Bastiani, Brad Binder, Pedro Acosta, Maverick Vinales itu sudah pasti ikutan di Rider Spirit ya. Nanti Rider Spirit ini berhenti di suatu tempat di Kota Mataram, mereka akan turun menyapa langsung para penggemar-penggemarnya dan interaksi langsung ya. Jadi ini salah satu kemeriahan yang kami bawa ke Kota Mataram supaya pembalap ini lebih dekat dengan penonton-penontonnya. Ya, harapannya makin meriah ya tadi yang sudah disebut Mas Randy. Ya. Sebelumnya dari kami Kompas TV, sekian dulu. Nanti akan kita lanjutkan pastinya. Boleh. Kesempatan berikutnya pasti karena Mas Randy juga ini terima kasih banyak loh udah disempatkan. Tadi sempat ada peresmian apa Mas Tadi peresmian penandatanganan apa tuh? Penandatangan kami dengan AP Logistik, kemudian Bea Cukai dan koordinator kawasan ekonomi khusus ya, karena mengantisipasi bagaimana mengurai 500 ton oleh 5 pesawat dalam waktu tidak boleh lebih dari 48 jam.
kerjaan baru, kerjaan itu ya, kerjaan bersama itu ya, PR bersama Ya, ya. ya nggak gampang ya. Datang 5 pesawat kargo, datang setiap jeda 5 jam, datang jam 11 malam, nurunin sampai bisa ke sirkuitnya aja udah 5-6 jam sendiri. Kemudian jam 5 subuh kita harus pastikan petugas bea cukai ada di tempat, jadi nggak jam kerja ini. Jam 3 pagi kadang kita unboxing ya, yang dibilang orang unboxing ya kita jam 3 pagi, jam 4 pagi. Jadi ini butuh kerjasama antara seluruh instansi pemerintah dan swasta juga dalam melangsungkan ajang MotoGP demi nama baik Indonesia. Amin. Ya, kita doakan yang terbaik dan Mohon doa restunya dari Kompas TV, pasti. teman-teman semuanya. Oke, kita doakan yang terbaik. Pastinya gelaran ini dapat berjalan dengan lancar ya. Seperti yang tadi udah Mas Priandi bilang, bahwa ya memang yang dilakukan ini untuk naikin lagi nih nama Indonesia di kancah internasional lewat ini, Sport Tourism, dan khususnya di Indonesia Grand Prix Mandalika 2025. 24. 2024, mohon maaf. Ya. Buru-buru banget nih mau ke 2025 nih. 25 berarti pasti ada juga berarti ya. Iya, pasti ada juga. Ya. Iya. Mantap. Oke, Mas Priandi, terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih Kompas TV buat diskusinya, wawancaranya. Terima kasih. Terima kasih banyak Mas Priandi. Sampai jumpa. Sukses Sampai jumpa. terus ya. Terima kasih. Menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya. Menghadirkan berita bernilai sebagai referensi. Gelar bicara yang tajam. Tidak, ini kan kebohongan dong. Mengupas fakta demi fakta dan mendorong pencarian solusi. Serta investigasi yang mengungkap kebenaran. Rosi, Satu Meja, The Forum, Sapa Indonesia Malam. Nilu, ikuti semuanya bersama Kompas TV.